Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah nahmaduhu wa nu'azzimuhu wa nashkuruhu ala kulli ni'matihi wa nas'alullaha ta'ala ay yaj'ala a'malana as-salihah fil mawazinil hasanah yaumal qiyamah. Wa nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Wa nuwasilu darsana bil ashril awakhir fi kulli subhin aw min ba'di salati subuh. Nuwasilu darsana fi kitab at-tashil li ta'wil tanzil min darsi tafsir. Wasala darsuna ila bayanil ayah fi suratin Naba al-ayah 31 wa laqad bayyana akhirul ayah fi ayati 30. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengagungkan Allah. Kita memohon kepadanya ilmu yang bermanfaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima segala amal saleh kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di 10 akhir Ramadan ini pada setiap subuh atau setelah salat subuh. Dan pembahasan kita terakhir ini penjelasan ayat surat An-Naba di ayat yang ke-30. Alhamdulillah sudah kita jelaskan kemarin. Ini fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, kami tidak akan memberikan tambahan kepada kalian melainkan berupa azab. Yang mau pinjam bukunya mungkin bisa pinjam punya Ma'had kalau masih ada stoknya, tapi jangan dicoret-coret ya. Baik. Dan kita akan melanjutkan di ayat yang ke-31, ayat 31. Ini dari innal muttaqina mafazan dan seterusnya. Jadi mungkin kalau ada yang ingin membacakan ayatnya, tafadhal. Mungkin bisa sampai ayat ke-37 saja. Sampai la yamlikuna minhu khitabah. Siapa? Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات
Baik. Qala Allah Ta'ala huna, Allah Ta'ala telah berfirman, Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaban. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita melihat penjelasan di bawah ya dari metode tafsir ini, tanya jawab, soal wa jawab, sin itu soal, pertanyaan, dan jim itu jawab. Dan di situ ada denahnya ya, ada tabel untuk menunjukkan kalimat yang perlu dijelaskan. Tapi tidak semua dalam tabel itu dijelaskan, hanya beberapa kalimat yang menurut muallif, penulis, penting untuk dijelaskan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan penjelasan secara i'rabnya, i'rab secara ringkas saja ya. Allah Ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafazan. Inna seperti yang sudah pernah kita bahas, pernah kita singgung, adalah harfu ta'kid, huruf untuk memberikan penekanan jumlah setelahnya. Ini jumlah ismiyah ya, adanya penekanan inna, yang mana inna ini amalnya apa? Tansabul ism iya, wa tarfa'ul khabar. Ini menasabkan isim, membuat fathah. Di antara tanda nasab itu adalah fathah. Ada tanda yang lainnya. Seperti contoh innallaha. Nah, aslinya di sini inna setelahnya itu namanya isim. Seperti Allahu ketika kemasukan innallaha. Nah, mana isim inna di sini? Isim inna di sini mana? Inna lil muttaqina mafazan. Ada isim, ada khabarnya. Mana isimnya? Mafazannya diakhirkan. Yang awalnya dia mubtada khabar. Ya, Allahu ghafurun Muhammadun, ya, Muhammadun minatulab. Misalnya kan? Kalau kita masukkan inna, maka apa? Inna Muhammadan minatulab. Sesungguhnya Muhammad bagian dari ya santri. Inna Muhammadan minatulab. Aslinya apa? Muhammadun minatulab. Nah, Muhammad ini bisa diakhirkan. Minatulab Muhammadun. Sehingga inna minatulab Muhammadan. Nah, aslinya itu juga demikian. Aslinya apa? Inna mafazan lil muttaqin. Inna mafazan lil muttaqin. Nanti akan kita lihat apa itu makna mafazan. Ya, ini intinya mafazan itu dari kata faza, yafuzu, fauzan, faizun, mafuzun, fuz, la tafuz, mafazan, mafazun. Aslinya mafwazun. Aslinya apa? Mafwazun. Aslinya mafwazun, bukan mafaz, tapi mafwazun. Mengikuti wazan apa? Maf'al. Mengikuti wazan maf'al. Jadi mafaz. Sama seperti saum. Saum kan artinya kan ada shad, waw dan mim. Tapi fiilnya apa? Soma yasumu, begitu dia. Faza yafuzu, faiz, memperoleh kemenangan. Taib. Innalil muttaqina mafazan. Jelas kenapa dia mafazan. Kalau ada yang tanya kenapa mafazan kok an? Karena ada sebab inna, itu loh maksudnya. Sesungguhnya lil muttaqin, lamnya itu adalah lam tamlik, lam kepemilikan. Liman hadal masjid lillah. Punya siapa masjid ini? Punya Allah. Ya, liman hadal kitab li, masalan, punya saya. Jadi lamnya itu lam kepemilikan. Ya, liman tilkal jawala, liman hadal bait, punya siapa? Punya siapa? Nah, liman mafazan. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya mafaz, kemenangan itu miliknya siapa? Miliknya orang-orang muttaqin. Dan di antara cara atau wasilah untuk menjadi orang muttaqin adalah puasa. Iya atau tidak? Iya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau ingin dapat mafazan ini salah satu wasilahnya adalah puasa dan yang lainnya. Baik, innalil muttaqina mafazan. Jadi tahu kenapa mafazan? Karena dalam bahasa Arab itu harus tahu kenapa dia an, in, un atau kenapa dia sukun. Itu semua ada sebabnya.
Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa. Hada'iq nanti akan ada penjelasan juga, itu jamak dari hadiqah. Tahu hadiqah? Taman. Sedikit akan dijelaskan itu apa makna hadiqah, tamannya itu yang dimaksud gimana taman, ya. Jamaknya apa? Hada'iq. Seperti masjid, jamaknya apa? Masajid. Nah, itu dia, masajid. Begitu seterusnya. Hadiqah adalah taman. Ketika dia banyak bukan hadiqah. Kalau kita kan enggak, rumah gitu ya. Enggak, bahasa Arab tidak seperti itu. Tapi bahasa Arab ada dia jamaknya sendiri, Hadaiqa wa a'naba. Ini sambungan namanya. Ini namanya hadaiq ini apa i'rabnya hadaiq? Ada istilahnya atof bayan. Atof itu waw, ada wawnya. Wa dan. Nah, kalau ada dia isim enggak pakai waw, maka dia dalam istilahnya disebut atof bayan. Ya, atof bayan. Innalil muttaqina mafazan. Innalil muttaqina hadaiq, innalil muttaqina a'naban. Itu seakan-akan begitu. Paham ya? Sungguhnya untuk orang bertakwa apa? Mafaz, hadaiq, a'nab, kawaib, nah seterusnya. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa. Dalam ayat ini. Baik. Hadaiq itu merupakan badal ataupun atof bayan dari mafazan. Wa a'naba. Wow juga. Kenapa di a'naban? Kenapa a'naban? Dia masih mengikuti apa? Hadaiqa wa a'naban. Demikian juga wa kawaiba. Kenapa kawaiba? Ba fathah dia karena masih mengikuti inna tadi, sebab inna tadi panjang. Inna lil muttaqina mafazan hadaiq a'naban kawaib atroban ka'san dihakon liman lil mut. Ah, itu dia. Paham kan? Insyaallah paham antum jadi orang Arab nanti. Alhamdulillah. Nah, itu berhenti sampai di kalimat mana? La yasma'una. Selesai sudah. Artinya janji-janji Allah dalam ayat ini untuk siapa? Untuk orang muttaqin disebutkan tadi. Nanti akan kita lihat apa makna-makna yang dikhususkan untuk orang muttaqin tadi. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Ini sudah paham. La yasma'una, mereka tidak mendengar. Berarti apa yang didengar? Yang didengar adalah objek namanya yang sering disebut dengan maf'ul bi. La yasma'una fiha. Nanti ada khilaf para ulama. Fiha di situ hanya kembali ke mana? Sebagian mengatakan jannah. La yasma'una fiha, yakni la yasma'una fil jannah. Mereka tidak mendengar di dalam jannah itu apa? Laghwan. Tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Wala kidzaban. Demikian juga mereka tidak mendengar dalam surga itu apa? Perkataan-perkataan dusta. Enggak ada yang namanya dusta di surga nanti. Ya, walaupun penuh dengan canda, tidak ada kedustaan di sana. Taib. Wala kidzaban. La-nya di sini merupakan la nafiyah, merupakan atof juga ya, waw atau la nafiyah mengikuti la yang pertama, la yasma'una wa la yasma'una kidzaba. Seakan-akan begini, la yasma'una fiha laghwan wa la yasma'una fiha kidzaban. Nah, gitu dia bahasa Arab, tapi itu dipotong. Terlalu panjang, kerepotan gitu ya. Jadi dipotong sehingga dia cukup la yasma'una fiha laghwan wa la kidzaban. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Jazaan. Apa ini i'rabnya? Kenapa jazaan tiba-tiba dia an tanwin? Ada? Maf'ul mutlak. Masyaallah. Ada jawaban yang lain? Bisa maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari fi'il apa? Ustaz? Dari fi'il mutlak. Maf'ul mutlak dari fi'il mahdzuf. Juzu. Ya, juzu. Jadi mereka kan di sini la yasma'una, mereka tidak mendengar. Laghwan wala kidzaban, kemudian juzu, mereka dibalas. Ya, juzu jazaan, maf'ul mutlak yang fiilnya sudah mahdzuf. Bisa juga i'rabnya apa? Apa ini jazaan? I'rab yang lain. Maf'ul li ajli. Ya, maf'ul li ajli. Ya, ini mereka dibalas
Ini sebagai balasan, li ajli, ini li jaza, maf'ul li ajli, jazaan min rabbika. Atau bisa juga sebagai apa ini? Hal dengan fiil yang sudah mahdzuf. Ya, bisa juga mahdzuf, hal yang ditampakkan masdarnya saja. Baik. Jazaan min rabbika, yakni balasan dari Rabbmu. Jazaan min rabbika. Hanya ucapan jazakallah khairan. Jaza juzitum. Jazaan min rabbik, balasan dari Rabbmu. Ato'an, hisaban. Ato'an apa i'rabnya? Ato'an sebagai badal, ya. Ato'an sebagai badal dari jaza. Jazaan, ato'an, hisaban. Apa i'rabnya hisaban? Na'at. Hisaban itu kasiron maknanya, yakni ato'an kasiron. Jazaan min rabbika ato'an kasiron, balasan dari Rabbmu, yakni sebuah pemberian yang banyak. Ato'an kasiron. Hisaban maksudnya bi ghairi hisab. Banyak hitungan yang banyak sekali. Rabbis samawati, Rabbi, kenapa bisa kasroh Rabbi? Mana huruf jernya? Iya kan? Antum kan baca itu Rabbi, kenapa kasroh? Kenapa? Yang lainnya dengar-dengar dulu aja ya. Kenapa Rabbi? Kenapa enggak Rabbul alamin? Enggak Rabbus samawati, enggak Rabbas samawati? Kenapa Rabbis samawati? Ayo santri. Kenapa? Kenapa Rabbi samawati? Coba lihat kalimat sebelumnya. Ada enggak yang sama dengan Rabbi sebelumnya? Rabbika jazaan min lihat itu. Jazaan min rabbika rabbil ala, rabbis samawati, rabbi. Namanya atof bayan lagi. Itu dia bahasa Arab begitu. Tapi itu namanya i'rab. Jadi bisa dibaca. Kenapa kok Rabbi ya? Yang ngikutin yang ini tadi, jazaan min rabbika, bukan rabbaka rabbuka, min rabbika. Ada huruf jernya, min rabbika. Rabbis samawati wal ardi wa rabbi ma bainahuma. Wa rabbi. Jadi seakan-akan ada wa ma-nya itu adalah ma mausul fi mahalli jarrin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani. Kenapa rahmani? Kenapa enggak rahmanu rahmana? Ayo. Kenapa rahmani? Itu ngikutin Rabbi tadi, min rabbika rabbis samawati wal ardi ar-rahmani. Rabbis samawati. Siapa rabbis samawati? Ar-rahmani. Jadi ya. Taib, la yamlikuna minhu khitoba, mereka tidak memiliki khitab, maksudnya enggak bisa sembarangan bicara sama Allah nanti pada hari kiamat. Nanti ada penjelasannya. La yamlikuna minhu khitoba. Taib, jelas ini i'rabnya? Jelas ya? Kenapa harokatnya bisa begitu? Itu dia. 6, siapa mau baca? Ayo. Kayak yang punya buku, yang punya kitab tuh baca. Raden tuh punya kitab dia. Coba baca Raden. Oh iya, ke santri dulu. Iya, antum santri abadi kata. Baca coba. Pakai mic-nya biar yang lain kan bisa baca juga. Ada bukunya kan yang lain kan? Soal ma ma'na kulli ma yali rafazan hadaiqa hawa'iba atraban jihaqan laqwan ibdaban hisaban khitaban sawaban anzarnakum ma qaddamat yadahu. Baik. Soal ma makna kulli ma yali, apa makna setiap kalimat berikut ini? Ya, apa makna kalimat setiap kalimat? Makna kulli ma itu kalimat. Apa makna setiap kalimat berikut ini? Yali itu berikut ini. Yali. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, yalini ulun nuha, yang di belakang saya itu orang yang ulun nuha, maksudnya orang yang pinter, yang paham Quran juga. Jadi yang di belakang imam itu harus sama seperti imam. Jadi antum
Mohon maaf, yang enggak sama seperti imam jangan belakang imam. Ya, itu adabnya. Karena Rasul mengatakan demikian. Falyalini ulun nuha, yang di belakang saya ulun nuha wa dzikr, maksudnya orang yang pinter juga yang bisa mengingatkan imam kalau salah. Jangan antum di belakang imam tapi diam-diam aja. Imam gini-gini ngasih syarat udah mau buang angin. Ya. Itu adabnya, adab salat berjamaah, belakang imam itu memang harus orang-orang yang seperti imam. Kalau enggak ada ya terpaksa lantum. Terpaksa. Ya, ma makna kulli ma yali? Mafazan, apa makna setiap kalimat berikut ini? Ya sama seperti sabda Nabi, khairun nas qarni. Summa yalunahum summa yalunahum. Sebaik-baik manusia itu di zamanku, summa yalunahum. Kemudian yang berikutnya siapa? Tabi'in, ya, karena yang di masa beliau adalah para sahabat. Kemudian yang berikutnya setelah mereka, setelah sahabat siapa? Tabi'in. Summa yalunahum. Kemudian yang belakangnya lagi siapa? Ya, atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, apa makna setiap kalimat berikut ini? Mafazan, hadaik, kawaib, atroban, dihakon, lakhwan, kizaban, hisaban, khitaban, sawaban, andarnakum, ma qaddamat yadahu. Kita lihat maknanya. Terus baca. Terus. Jangan sampai melotot saya. Terus. Al-kalimat mafazan, fawzan, wa dhafran bil matlubi, wa najatan minal marhubi. Itu makna mafazan. Mafazan itu maknanya fauzan wa dhafran bil matlub. Matlub, tolab, matlub yang dituntut. Jadi innalil muttaqina mafazan, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah mafazan. Apa mafazan? Fauzan, sebuah kemenangan. Dhafran bil matlub, meraih apa yang diinginkan. Ya. Mal matlub, misalnya tanya, ma matlubuka? Apa yang kau tuntut? Ma matlubuka? Min ibadatika, apa yang kau tuntut dari ibadahmu? Wajah Allah, ya kan? Surganya. Nah, itu dia. Jadi innalil muttaqina mafazan, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa adalah mafazan. Apa mafazan? Apa tadi mafazan? Meraih apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan orang-orang bertakwa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia mafazan. Innalil muttaqina mafazan. Atau makna mafazan adalah najatan minal marhub. Marhub, tahu marhub ya? Rohbah. Harap, cemas. Rohaba, marhub. Berarti apa? Marhub itu sesuatu yang takutkan. Apa yang ditakutkan orang bertakwa? Neraka. Ya, yang ditakutkan orang-orang bertakwa adalah apa? Masuk neraka. Najatan artinya selamat. Jadi kata para ulama ini menurut kalimatnya, makna mafazan adalah najatan minal marhub, selamat dari yang ditakutkan. Maksudnya selamat dari api neraka. Jadi mafazan itu bisa dua maknanya. Ya, sesungguhnya bagi orang bertakwa mafazan. Apa itu mafazan? Meraih apa yang dia inginkan, selamat dari apa yang dia takutkan. Itu mafaz. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa, lil muttaqin. Jelas ini? Wadih? Jelas ya? Taib. Oh, masih ada sambungannya. Terus baca. Fauzan wa dhafran bil matlubi wa najatan bil marhubi wa Manja minan nari ilal jannati. Mukhlasan minan nari ilal jannati. Hampir sama. Jadi makna mafazan manja minan nari, yakni selamat ya dari api neraka menuju surga. Mukhlason ya, mukhlason minan nar, ataupun selamat dari api neraka menuju surga. Itu makna sama. Itu makna mafazan. Jelas ya mafazan ya. Jadi kalau antum membaca ayat ini innalil muttaqina mafazan, antum sudah bisa memaknai apa itu mafazan tadi. Apa itu? Meraih apa yang diinginkan, yakni surga, selamat dari yang ditakutkan, yakni neraka. Terus berikutnya kalimat itu. Hadaik maknaha jam'u hadiqatin wa hiya basatinu Al-basatin minan nakhili wal a'nabi wal ashjari al-muhawwati 'alayha bil hidani al-muhaddaqati biha. Taib. Hadaik
Ya ini jamak dari hadiqah. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kebun. Basatin itu jamak bustan. Pernah dengar kalimat bustan? Bustanul Arifin, tamannya orang-orang arif. Ya, Bustanul Arifin. Jamaknya bustan, basatin. Kebun-kebun, taman-taman. Itu dia makna hadaik. Jamak dari hadiqah. Wahia basatin, al-basatin. Ya ini kebun-kebun. Minan nakhil. Nakhil itu kebun kurma. Wal a'nab atau kebun apa? Anggur. A'nab itu anggur. Ya, inab atau a'nab. Inabun, a'nabun. Wal asjar berupa pohon al muhawwati 'alaiha yang dikelilingi ya atasnya bil hitan al muhaddaqati bil hitanil muhaddaqati biha. Ini hitan itu pagar. Jadi hadiqah itu gini bentuknya. Hadiqah itu ada pohon-pohon yang dia tumbuh buah, kemudian ada pagarnya, tapi pagarnya juga berupa tanaman. Pernah lihat kebun begitu ya? Kan ada dia pagar dari taman itu, taman juga bunga-bunga begitu. Nah itu namanya hadiqah. Ya, itu yang dikatakan hadiqah. Seperti lihat catatan kaki, lihat nomor 1 itu. Ya, kan itu ada catatan kaki nomor 1, lihat. Qalahu at-Tabari, berkata at-Tabari, wa qala li ihdaqil hitan biha tusammal hadiqatu hadiqatan fa illam takunul hitan biha muhaddaqah lam yakul laha hadiqah. Nah ini dia. Jadi hiton maksudnya hitonnya itu li ihdaqil hiton. Hiton itu haid, bukan haid dot ya, to haid. Jadi semacam pagar dinding, tapi pagar dindingnya itu juga berupa tanaman. Di dalamnya itu kebun. Nah ini namanya hadiqah. Itu penyebutan hadiqah. Kalau bukan seperti itu bukan hadiqah namanya. Jadi hadiqah itu demikian. Ya, hadiqah. Ini untuk siapa hadiqah ini? Untuk orang-orang yang bertakwa. Ini untuk orang yang bertakwa. Terus, ini kita masih makna kalimat ya. Iqra. Istamir. Qawa'id ma'naha al-qawa'id hunna an-nisa'u walakinnahunna dzatu sifatin mu'ayyanatin wa hiya kaunuhunna qawa'id ay nawahidu anna sadyahunna lam yatadalla liqaumihunna abkaran. Baik. Nah, ini kawaib ini Masya Allah ini ya. Antum sering baca ayat ini ya? Kawaib ini ya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Tahu enggak antum apa kawaib? Ini dia. Kawaibu hunnan nisa. Jadi kawaib itu wanita artinya. Itu untuk wanita. Kaibun. Mufradnya apa? Kaibun. Jamaknya kawaib. Ya, jamaknya kawaib. Tapi ini bukan wanita sembarang wanita. Penyebutan kaibun atau kawaib ini bukan wanita biasa. Lihat apa maknanya sini. Walakinnahunna dzatu sifatin muayyanatin. Tapi wanita kawaib ini kalau disebut wanita itu wanita kaib, wah itu mar'ah kaib katanya. Ini berarti lain ini. Apa itu wanita kaib? Dzatu sifatin muayyanatin. Punya sifat tertentu. Apa itu? Wa hiya kaunuhunna kawaib ay nawahidu. Apa itu nawahidu lagi? Ay anna sadyahunna lam yatadalla likaunihinna abkaron au bikr. Dikatakan wanita itu wanita kawaib atau nawahid karena sadya maksudnya buah dadanya. Ya, buah dadanya tersebut lam yatadalla, enggak kendur-kendur. Kenceng terus. Ya. Likaunihinna abkaron karena kondisi mereka bikr terus. Perawan terus. Enggak pernah tua. Ini dia kawaib. Ya, jadi kawaib ini kalau bahasa kita itu adalah wanita-wanita yang montok. Itu dia. Jadi antum sering baca ini ya, untuk orang bertakwa apa? Kawaib. Maka siap-siap yang bertakwa dapat kawaib. Ya, di surga nanti. Ini maksudnya di sini adalah para bidadari. Ya, para bidadari yang segar-segar. Gitu ya. Yang segar-segar. Taib. Yang di atas itu jangan panas ya. Ada nggak di atas? Nggak ada, kosong di atas ya. Nah,
bapak-bapaknya sudah nyengir-nyengir. Itu dia kawaib. Wa minal ulama man qala al-kawaibu hunna al-azaro. Demikian juga sebagian ulama mengatakan al-kawaibu hunna al-azaro. Al-azaro itu yakni garis-garis yang dipingit, masih muda belia, yang masih segar bugar. Itu dia. Nanti bisa lihat itu di catatan kaki Abkaron nomor 2, Soha an Qatadata inda Tabari annahu qala wa kawaiba atroba yakni bidzalika an-nisa atroban lisinni wahidatin wa Soha an Ibnu Zaid fi qawlihi wa kawaiba atroba al-kawaibu allati qad nadahat wa ka'aba sadyuha. Jadi kalau dikatakan kaib nahid, wanita nahid, ini wanita yang tadi bukan mentok montok, begitu ya. Bahkan di sini lihat perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tafsirul qayyim fi tafsiril qawaib. Al-muradu anna sadyahunna nawahidu karruman. Jadi seperti rumman. Tahu buah rumman ya? Delima. Matang kan? Seperti itu. Seger enggak? Seger, seperti itu kawaib, wanita-wanita yang seger, yang masih biker. Kemudian lam yatadalla. Yatadalla itu enggak kendur. Bagian buah dadanya tidak kendur. La yatadalla. Lam yatadalla likaunihinna abkaron. Masya Allah, ini bidadari ini. Ini untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Terus berikutnya, mana? Kok lari orangnya? Yusuf. Tuh. Sidik. Al-Tawban ma'anahu ay fi sinnin wahidatin. Fulana Tirbah fulanatin. Ay fi sinniha wa qila al-mutasawfiyat wa qila al-aqrabu al-mutaasiyat. Atrob, apa arti atrob? Atrob ini kata beliau fisin dan wahidah, umurnya satu, sama, sebaya. Jadi atrobat ini, atrob ini merupakan sifat dari apa? Kawaib. Ini kawaibnya ini gimana? Wanita-wanita yang seger, yang kenceng, yang teruslah kan begitu ya. Ini gimana sifat wanitanya? Atrob. Mereka adalah wanita-wanita yang atrob. Apa atrob? Yang fisin dan wahidah. Maksudnya umurnya sama, enggak beda-beda. Enggak satu yang 180, yang satu 120 tahun, enggak. Yang satu agak peot, yang satu makanya ketika Rasulullah ditanya seorang nenek, saya di mana? Apakah saya di surga? Enggak. Sehingga dia pun agak lesu gitu ya. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya memang enggak ada nenek-nenek di surga. Karena muda semuanya. Enggak ada nenek di surga. Walaupun dia di dunia meninggal nenek-nenek, nanti di surga tidak nenek-nenek lagi. Ini atrob. Atrob ini fisin wahidah. Umurnya sama. Fulanah tirbati fulanah. Ketika seorang mengatakan fulanah tirba fulanah, si fulan ini sebaya sama si fulan. Misalnya Raden tirbu siapa? Abu Tofa misalnya. Misal. Jangan kecewa langsung. Ini kan contoh, Raden sebaya Abu Tofa misalnya. Mana Abu Tofanya enggak ada. Ini contoh misalnya. Itu dia tirbah maksudnya. Tirbun yakni atrobun. Jadi mereka kawaib yang sebaya, sama begitu. Yang mengelilingi seorang laki-laki nanti dapat bidadari banyak, dikelilingi bidadari. Wah, gitu ya. Enak atau tidak? Enak. Bagaimana cara dapatnya? Jadilah orang-orang yang bertakwa. Itu aja dia. Jadilah orang bertakwa. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawaiba atroba. Atau ada yang mengatakan bahwasanya atrob ini adalah mutasofiyat. Tasofi yakni bening-bening. Celing gitu ya, kinclong sampai bagian sumsum tulangnya itu kelihatan dari kulitnya. Ngeri, serem. Bening gitu ya. Wakil al-atrob al-mutaakhiyat, yakni seperti orang yang bersaudara. Seperti orang bersaudara, mirip-mirip, cantik semuanya gitu. Silahkan aja bayang-bayangkan di surga kan begitu ya. Masya Allah betul. Jadi enggak satu beda, yang satu ini agak belok matanya, yang ini satu agak hilang matanya, yang ini agak hitam, yang ini belang-belang, enggak, sama, seperti bersaudara, sama semua.
Kalau kita kan memang iya sama manusia anak keturunan Adam, tapi beda-beda kulitnya kan. Ada yang hitam, ada yang memang hitam muda, hitam tua, ada yang putih, putih muda, putih tua, ada yang belang-belang, ya kan? Ada yang hitam putih, hitam putih. Tapi nanti tidak di sana. Mutaakhiyat, seperti orang bersaudara sama. 6. Taib. Ya, terus. Dihakon. Taib dihakon. Saya nak baca ya. Waktunya nanti habis. Oh, sudah jam 6 itu ya. Dihakon yakni mumtali'ah, safiyah, mutatabi'ah. Ini dihak, maksudnya dihak di sini penuh. Ka'san dihakon. Ka's apa itu ka's? Gelas seperti piala. Beda ka's sama kup. Ya, sama finjan. Finjan biasanya yang ada gagangnya, cangkir yang ada gagangnya. Ya, ini perbedaan ini saja. Ada ka's. Ka's itu seperti piala. Cangkir, gelas seperti piala. Dihakon yakni dihakon mumtali'ah, dahaqo ka's. Misalnya ka's cangkirnya itu penuh, mumtali'ah, safiyah dan bening, mutatabi'ah. Taib ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Al-laghwu, kemudian laghwan. Apa itu laghwan? Al-laghwu huwal kalamu alladhi la faidata fihi. Dikatakan laghwu adalah ucapan yang tidak ada faedah padanya. Wakila al-batil, ada yang mengatakan bahwasanya laghwan di sini adalah perkataan yang batil. Wakila asy-syatam, asy-syatam itu celaan, ya, caci makian. Nah, kidzaban, apa makna kidzaban? Yakni takdziban min ba'dihim li ba'd. Ini perbuatan dusta sebagian untuk sebagian yang lain. Fala yakdzib ba'duhum ba'dun, janganlah sebagian mereka ya berdusta atas sebagian yang lain. Wakila itsman, ada yang mengatakan makna kidzaban adalah dosa. Tidak ada perbuatan dosa di dalam surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah 25, la yasma'una fiha laghwan wala ta'siman. Mereka tidak mendengar dalam surga itu laghwan wala ta'siman. Ta'sim itu yakni perbuatan dosa. Hisaban, apa makna hisaban? Kafiyan wa zaidan ala a'malihim allati amiluha fid dunya wa qila muhasabah lahum ala a'malihim fid dunya. Jadi hisaban maksudnya apa? Kafiyan, mencukupi. Zaidan, bertambah, ala a'malihim, jadi terus ditambah atas amal mereka yang telah mereka kerjakan semasa di dunia. Jadi ato'an hisaban, jazaa'an mir rabbika ato'an hisaba, merupakan balasan dari Rabb kamu ya Muhammad, pemberian yang hisab. Apa pemberian yang hisab? Pemberian yang cukup, kafi, pemberian yang yakfi, maksudnya cukup untuk si hamba tadi. Pemberian itu cukup sampai dia cukup ya Allah, cukup. Ini sudah banyak sekali, itu maksudnya. Allah beri dia di surga dengan pemberian yang hisab, maksudnya pemberian yang kafian, pemberian yang cukup, yang cukup banyak, mencukupi si hamba tadi. Atau zaidan, pemberian yang sangat zaid, tambah terus, bertambah ala a'malihim. Karena setiap orang yang melakukan satu kebaikan hasanah, apakah balasannya 1? Enggak. Berapa balasannya? 10, bertambah, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan ya sampai bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab amal bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hisaban. Yakni ditambah dari amalnya tadi, padahal amalnya di dunia kecil, tapi Allah berikan balasan di surga besar, ya, balasannya itu besar. Taib. Wakila, ada yang mengatakan muhasabah lahum ala a'malihim fid dunya, yakni sebagai hisab, maksudnya hitungan bagi mereka terhadap amal mereka di dunia. Ini pemberian yang Allah berikan kepada mereka adalah merupakan hitungan hisab dari Allah, kemudian setelah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tambahan. Khitoban yakni kalaman, ya, la yamlikuna minhu khitoban, la yamlikuna, mereka tidak memiliki khitab, maksudnya enggak bisa sembarangan ngajak bicara Allah. Ya, tidak bisa sembarangan mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Shawaban yakni haqqan, la ilaha illallah, yakni benar. Tadi kita sampai mana bacanya? Sampai khitoban saja ya. Baik, ya insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita sambung lagi. Masih ada kan berapa hari lagi? Masih ada. Baik, sabar ya. Tadi karena kita bacanya sampai khitoban, insyaallah tadi sudah kita jelaskan i'rabnya, besok kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Yang terpenting bagi antum ingat qawaid.
Ya, ketika baca ayat ini Masya Allah. Innalil muttaqina mafaza hadaiq wa a'nab. A'nab itu hadaik wa a'nab, kebun-kebun dan anggur. Wa kawaib. Nah, ini buat getar itu. Wah. Seger-seger ya kan? Jangan nangis kenapa? Ya nangis kenapa? Enggak apa-apa lah ya Allah, biar di surga aja, karena di dunia masih satu, enggak apa di surga banyak gitu ya. Taib, akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.